So guys, selamat datang di channel Jai.net. Pada saat kondisi pandemi seperti ini, kita mungkin banyak sekali yang terkena imbas, banyak yang di PHK, atau gaji yang dipotong, atau nggak dapat THR, atau pokoknya imbasnya itu mengarahnya ke penghasilan. Jadi buat kita, mungkin ini adalah salah satu alternatif yang bisa kalian lakukan untuk mencari uang tambahan. Saya sendiri sudah beberapa bulan menghasilkan uang lewat internet melalui ini. Jadi saya menggunakan Flippa untuk berjualan produk online. Jadi produk online itu di Flippa ini ada banyak, ada macam-macam, ada website, app, domain, e-commerce, konten, dan lain-lain. Nah, namun saya sendiri itu fokusnya ke penjualan website. Jika kita mencari website, di sini itu ada banyak ya kompetitornya. Ada yang menjual sampai $400, $69, macam-macam. Nah, dan saya sendiri sudah pernah menjual website itu sampai 3 kali ya. Yang pertama itu sampai terjual $150, $36 yang kedua, dan yang ketiga itu terjual $30. Jadi pertanyaannya, apakah ini dapat dijadikan penghasilan primer? Atau jawabnya bisa jika sukses berjualan di sini. Nah, caranya sebenarnya mudah. Saat penjualan ini itu saya masih bekerja offline ya, saya kerja kantoran gitu. Jadi istilahnya nyambi. Nah, itu bisa menghasilkan seperti ini. Oke, yang memotivasi saya untuk menghasilkan ini itu sebenarnya kalau kita main hitung-hitungan ya, namun ini saya berbagi aja atau berbagi motivasi lah istilahnya. Dan ini pun yang menyemangati saya buat angka sendiri, saya membuat semangat sendiri gitu intinya. Jika berhasil menjual satu website, perkiraan produk, modal yang kita keluarkan itu ada domain, hosting, biaya hosting, dan totalnya itu segini. Misalnya satu domain itu $8,8, biaya hosting dan biaya listing total segini, estimasi segini. Keuntungan bersih itu dapat $36. Itu kalau menjual satu website. Nah, jika berhasil menjual 10 website itu bisa menghasilkan sampai $767. Yang artinya jika di-convert ke dalam rupiah itu sekitar 11,5 juta. Wow, memang besar ya. Soalnya dolar yang sekarang itu memang tinggi kursnya. Oke, jadi caranya gimana untuk berjualan di produk online seperti website? Kalau ini saya menjual website, saya akan jelaskan secara rinci bagaimana alurnya kita bisa menghasilkan 11,5 juta jika bisa. Tentunya ini nggak mudah, jadi semangat saja daripada nggak ngapa-ngapain kan. Corona nunggu nggak jelas gini, mending cari cari penghasilan alternatif lewat online. Jadi cara saya pribadi untuk menjual produk website di Flippa ini akan saya jelaskan gambarannya seperti ini. Nah, jadi untuk membuat website itu kita butuh yang namanya domain. Domain itu ada macam-macam. Ada ekstensi ya, ini namanya ekstensi. Net, edu, com. Jadi domain itu ada 2 kriteria. Kriteria yang pertama itu bisa kalian buat baru. Misalnya gini, saya ingin membuat website yang nice-nya atau temanya itu kesehatan. Itu bisa kalian buat misalnya helpstip.com gitu. Nah, kalian tinggal mencari yang tersedia. Ini saya contohkan. Misalnya saya biasa beli domain tuh di Namecheap. Nah, ini saya contohkan. Misalnya beli helpstipsguide4you.com. Nah, jadi ada 2 kriteria domain. Maksudnya kriteria itu jenis ya. Ada yang mau buat baru atau membeli domain yang sudah pernah ada. Nah, tapi cara yang paling murah itu mendaftarkan domain baru. Atau domain yang sudah pernah ada namun expired,
Nah, itu bisa kalian daftarkan di sini. Cara mencari domain expired itu bisa di expireddomain.com. Di sini ya. Sorry, expireddomain.net. Misalnya kalian ngetik help, itu nanti hasilnya akan banyak yang available ini. Nah, kalian juga bisa memfilternya hanya com aja gitu. Nah, nanti muncul. Nah, tapi cara yang seperti ini memang agak ribet. Jadi domain itu mempunyai integritas lah ibaratnya. Integritas. Jadi domain itu disorot oleh Google. Apakah domain itu dulunya dia memberi informasi yang baik-baik atau yang jelek-jelek, itu nanti direkam semua oleh Google. Nah, bisa jadi domain yang sudah lama, yang sudah expired itu kredibilitasnya jelek. Nah, jadi agak susah sih. Kalau kebetulan kalian sudah bisa mencari domain yang kredibilitasnya baik. Jadi domain itu mempunyai PA dan DA. PA itu Page Authority dan DA itu Domain Authority. Nah, itu kalau kalian bisa mendapatkan domain yang PA dan DA-nya tinggi, itu mahal sih. Udah mahal. Jadi udah untung lah ibaratnya, tapi susah. Nah, saran saya itu kalian bisa mencarinya, mendaftarkan domain baru. Gini. Harganya sekitar 8,8 dolar. Oke, lanjut ke urusan domain sudah selesai. Kita misalnya sudah mendapatkan domain dengan ekstensi com. Nah, dengan biaya 8,8 dolar tadi. Kemudian modal selanjutnya itu membeli hosting. Jadi hosting itu sekitar 1 tahun pertama itu sekitar 500 ribuan. Kalau di Namecheap tuh sekitar 29 dolar lah. Ya 500 ribuan gitu. Tapi kan sifatnya hosting ini beli sekali untuk selamanya. Untuk setahun. Dan itu milik pribadi. Kalau domain itu nanti kalau websitenya dijual, itu satu website itu berarti kan domainnya ikut kejual. Kalau hosting itu enggak. Hosting itu nanti tetap milik kita. Orangnya yang membeli nanti itu mentransfer file websitenya itu ke dalam hostingnya pribadi dia. Tapi kalau kalian menjualnya bersama hostingnya juga nggak masalah sih. Tapi intinya hosting ini bisa ditempati puluhan domain. Kalau domain ini nanti jualnya per satu domain gitu. Oke, setelah mendapatkan domain dan membeli hosting, langkah selanjutnya adalah membuat website. Nah, websitenya dibuat. Kalau saya biasa menggunakan WordPress, nanti saya isi gitu. Websitenya dibuat. Ini adalah salah satu website saya yang terjual. Ini saya buat websitenya. Setelah domain dikonekkan ke hosting, kemudian kita buat websitenya. Nanti akan saya bagikan tutorial cara membuat website menggunakan WordPress. Saya sendiri menggunakan WordPress. Kemudian isi artikelnya. Artikel itu bisa kalian copy paste dari tempat lain, tapi menggunakan cara yang baik ya. Maksudnya copy paste cuman yang tidak terdeteksi copyright gitu. Yang copy paste tapi dimodif lah ibaratnya. Nah, baru diupload ke website. Setelah websitenya jadi, itu kita nanti listing ke Flippa. Jadi yang belum daftar Flippa, itu daftar dulu. Kita daftar dulu di Flippa, ikuti langkah-langkahnya, kemudian start selling ini, klik start selling. Setelah berhasil mendaftar ke Flippa, nanti langsung ke start selling atau mulai mengupload listing. Nah, kalau saya biasa menggunakan ini. Saya biasanya ini start template website. Oke, ikuti langkah-langkah selanjutnya. Dan biaya untuk berjualan di Flippa itu 15 dolar. Jadi total yang kita keluarkan tadi kan 8,8 dolar untuk
domain, kemudian $30 untuk hosting, dan $15 untuk berjualan di Flippa. Ini adalah beberapa listing saya yang sudah pernah saya jual di Flippa. Kemudian setelah kita jualan di Flippa ini jualan pasti laku ya. Jadi gimana ya? Saya 3 kali berjualan di sini dan tidak pernah tidak laku, intinya gitu. Ya meskipun rugi atau balik modal, itu intinya pasti laku lah jualan di sini tuh. Nah, ketika sudah live gitu dan ada customer yang membeli, itu nanti ada biaya lagi dari Flippa 10% untuk sukses listing penjualan yang sukses dari Flippa itu akan dikenakan 10%. Jadi pembeli nanti akan mentransfer kita melalui PayPal. Ada 2, yang satu itu saya lupa, tapi biasanya saya menggunakan PayPal untuk rekening online-nya. Jadi uang yang terkirim nanti ke PayPal nanti itu sudah termasuk potongan 10% dari Flippa. Kemudian dari PayPal itu bisa ditarik di rekening pribadi, barulah uangnya gitu kita sudah di dompet kita, intinya gitu. Jadi ini intinya buat semangat aja. Jadi saya juga belum pernah mendapatkan 11,500.000 itu 11 juta setengah ini, tapi ini buat semangat aja. Jika kalian berhasil menjual 10 website, itu hasilnya akan segini. Ini pun yang menjadi motivasi saya untuk terus menggeluti jualan website di Flippa. Oke, terima kasih teman-teman buat kalian yang penasaran dengan caranya membuat website, caranya create listing di Flippa, atau tips-tips menulis deskripsinya di Flippa. Jangan lupa sertakan komen di bawah. Terima kasih.